Hai semuanya, balik lagi di channel By Nuna bersama aku Tika. Happy New Year semuanya. Selamat tahun baru, selamat menyambut tahun 2021. Nah, di tahun baru ini aku akan bikin video pertama tentang reaksi video. Jadi baru-baru ini penggemar K-pop itu digemparkan sama salah satu FTV yang tayang di salah satu stasiun swasta di Indonesia tentang K-pop. Jadi waktu itu aku dikasih link sama teman aku, judulnya FTV-nya itu bagaimana menyadarkan istriku yang terlalu terobsesi K-pop. Nah, di video kali ini aku akan bikin video reaction atau video reaksi bersama teman aku Kak Eka. Jadi modelnya itu aku akan video call sama Kak Eka, dan buat kalian yang penasaran banget gimana sih reaksi dari penggemar K-pop menanggapi FTV ini, jadi ada cuplikan sedikit. Nah, di sini aku akan bikin videonya. Semoga di video pertama di tahun 2021 ini bisa menghibur kalian. Jadi buat kalian yang penasaran, ditungguin. Happy New Year, Kak. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau bikin konten ya setelah lama libur. Jadi di tahun baru kita pengen juga bikin sesuatu yang fresh, terus juga lebih banyak lagi bikin konten seru buat teman-teman gitu. Hari ini kita mau Jadi ngapain ini nih? video Konten apa yang pertama kita kita nih. Hari ini kita bakal bikin reaksi video yang lagi hype banget. Asik. Video Jadi reaction apa Kak? nih kita Coba bakal ceritakan. bikin ya. Ceritakan yang bikin warga K-pop menggempar. Oh my god, apaan tuh? Oke, jadi kita kasih bocoran aja ya. Kita bakal nge-reaction salah satu cuplikan sinetron. Bukan salah satu sih, mungkin emang cuma satu ini baru sinetron yang ngangkat temanya tentang K-pop ya Tik ya. Tapi kita nggak bakal nge-reaction satu sinetron full karena itu durasinya 1,5 jam. Nanti kalian bosan ngelihat aku sama Tika di sini ngoceh gitu kan ya. Jadi kita bakal nge-reaction cuplikan dari si sinetron itu yang memang banyak scene-scene yang berkaitan sama K-pop kayak gitu. Sebenarnya aku belum pernah lihat sama sekali nih, jadi mungkin ini bisa jadi surprise. Jadi gimana reaksi aku sebagai penggemar K-pop buat ngelihat video ini? Jadi penasaran reaksi nih, kita berdua kayak apa sih gitu ya nontonin ini. Apakah bener si K-popers itu seperti yang digambarkan di sinetron itu? Betul. Iya gitu kan. Oke, kayak apa? Langsung aja Tik, kita puter dulu Sebelumnya kita bilang dulu dong kalau ini bukan kita bermaksud untuk menyudutkan si pembikin ide ini, cuman gimana sih jelasinnya? Iya, jadi kita tuh sebenarnya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan sinetron Indonesia ataupun bilang sinetron Indonesia nggak mutu, udah kalian nonton K-drama aja, nggak kayak gitu. Tapi kita juga pengen ngasih perspektif baru atau perspektif sisi lain. Bener nggak sih sebenarnya seorang K-popers itu seperti yang orang lain lihat? Sealay itukah, selebay itukah? Nah, kita lihat di sekarang. Karena aku sama Tika kebetulan udah cukup lama juga bergelut. Apa ya istilahnya, punya hobi K-pop ini gitu. Punya hobi yang sama di K-pop. Jadi kayak apa sih reaction seorang K-popers ketika menonton sinetron itu? Oke, jangan lama-lama lagi. Oke, kita langsung aja putar videonya. Mas, buruan dong bawa motornya. Boyband aku bentar lagi udah mau balik nih ke Korea. Ya Ini ampun. juga udah bela-belain bisa telat kerja. Buruan. Ya sebentar dong, sabar. Ih, cepetan dong, udah tadi. Iya, ngebutnya juga harus hati-hati. Kalau ngebut tabrak orang gimana kalau nggak hati-hati? Ya benar Sabar. juga sih. Aduh, Kalau kita mungkin bapak taksi, bapak ojek. Iya benar. Ini bahaya banget ini. makanya berhenti. Awas! Lebay banget dah. Nabrak. Aduh. Ya banyak nggak pakai helm juga sih. Pakai lepas Pakai ya? helmnya. Kepental. Oh itu sampingnya helm. Ya nggak jadi deh nonton opa. Jadi bilang dia lupa ingatan. Oh my god, terus dia lupa biasnya dia siapa. Iya.
Ini berita online dia udah pulang lagi. Udah pulang biasanya. Kamu kenapa? Ini semua tuh gara-gara kamu, tahu gak Mas? Aku tuh jadi batal ketemu sama boyband idola aku di bandara. Astagfirullahaladzim. Capek Aku pengen kamu deh. kesakitan. Kamu harusnya bersyukur kita nggak jadi nabrak orang. Bersyukur gimana sih? Jelas-jelas aku batal ketemu sama mereka. Udah sana-sana kamu pergi. Aduh, galak banget sih semuanya. Tapi agak gimana gitu ya. Cringe gitu sih kalau aku nontonnya ya. Oh my god. Ih, opa lagi dia bilang. saja kamu nggak usah kerja. Kamu yang pegang materi presentasi untuk kita meeting bersama klien. Karena kamu nggak datang dan kita nggak punya materi presentasinya, perusahaan rugi miliaran. Oh my god. Saya minta maaf. Saya emang aku salah. Kemarin itu saya mau antar istri saya ke bandara tapi malahan saya kecelakaan, Pak. Memang istri kamu mau Oh, kemana? istrinya nih yang demen K-pop nih. Iya. Atau ada saudara yang meninggal? Terus dia nggak mau kasih tahu. Aduh, Sok aku tau nggak banget gue. mungkin bilang kalau aku ke bandara mau ngantar Ih, kamu bener. sama boyband. Bener kan? Ya sudah. Kalau kamu tidak bisa membedakan antara pekerjaan dan urusan pribadi kamu, mulai hari ini kamu saya pecat. Oh my god. Oh my god. Tapi Pak, Keluar. Oh, cringe banget sih. Aku tuh oh my god. Tapi nggak tahu ya, kalau besok punya laki, gue kayak gini juga nggak sih? Kayaknya enggak lah ya. Tahu diri deh. Assalamualaikum. Aye. Assalamualaikum. Apaan tuh tetet-tetet? Kalau kita sih ngefanchan ya, bukan tetet-tetet ya kayaknya. Assalamualaikum, Iya. Karin. Astagfirullahaladzim. Aduh, makasih Mas. Aku assalamualaikum gak dijawab dari tadi. Waalaikumsalam. Aku tuh habis dipecat. Ya Allah. Hubungannya sama aku apa? Cringe banget asli. Aku dipecat kan gara-gara kamu kemarin nganterin ke airport, maksain. Terus kecelakaan, aku gak ke kantor, bosku marah, aku dipecat. Loh, kok kamu jadi nyalain aku sih Mas? Sekarang aku tanya sama kamu. Yang bawa motor siapa? Kamu kan? Terus yang nyelakain kita siapa? Kamu sendiri kan? Ih, sumpah ngeselin. Masa kamu jadi nyalain aku? Cringe. Lagian kamu tuh ya perkara kerja ribet banget sih. Tinggal cari kerjaan lain aja. Ya ampun, dikata nyari kerjaan gampang ya. Iya. Begini Karin, aku minta tolong sama kamu. Udahlah, kamu stop halusinasi, obsesi sama boyband-boyband itu. Apa kamu bilang Mas? Halusinasi Aduh. coy, halusinasi. Kalau kamu mengidolakan seseorang, ya sewajarnya aja. Kamu bilang aku halusinasi. Kamu tuh bener-bener keterlaluan tau gak Mas? Oh my god. Dulu tuh aku Tapi iya sih, kita juga kan Dulu tuh aku halusinasi percaya halu kalau ya satu-satunya kadang ya. laki yang bisa ngertiin aku kalau aku tuh bener-bener demam Korea. Kamu lupa Mas? Oh my god. Kamu buka yang ini deh. Ya ampun. Oh my god. Mas, Dilamar. semua kan limited edition, ya ampun. Limited edition. Pesen di toko online, lama banget, susah banget pesennya. Ada iklan. Abis gitu doang. Loh, udah nih. Ya, kurang seru ya. Ya, Tapi nggak apa. gitu doang. Jadi inti dari cuplikan ini Itu dari cuplikan ini adalah si istrinya itu dianggap lebay karena si suaminya itu apa namanya, merasa istrinya tuh wah terlalu terobsesi sama K-pop kayak gitu. Apakah benar sih? Apakah benar gini? Benar nggak sih seorang K-popers itu tergila-gila segitunya gitu sama idolnya dia gitu? Kalau aku pribadi ya, kalau aku menganggap ya wajar sih, kita namanya suka sama orang gitu ya, suka sama Betul. mereka. Tapi kita harus tahu batasan sampai mana kita, istilah tanda kutip yang dibilang tadi halu itu ya, kita harus tahu sampai batasan mana benar. kita menghalu itu kayak gitu. Kalau emang statusnya udah jadi istri, ya jangan suaminya pulang terus diiniin, bahkan Iya. suaminya dipecat ya terus bilang ya udah lu gampang banget cari kerjaan kayak gitu, nggak gitu Benar. juga kayak gitu. Terus
yang lucu tadi yang official itu ya. Official. Tapi mungkin kayaknya sih emang mungkin ada beberapa pacar-pacar di luar sana, pacar-pacar penggemar K-pop tuh mungkin menghadiahkan pacarnya tuh ya barang-barang kayak gitu. Tapi kayaknya bisa dihitung berapa jari nggak sih rata-rata cowok yang suka sama itu ceweknya, ya nggak sih? Maksudnya ngasih barang-barang merchandise K-pop gitu ke ceweknya. Bisa Ya. dihitung berapa orang lah paling. Ada, tapi nggak Ada, pasti ada. kita nggak tapi bilang banyak. itu banyak atau sedikit, tapi ada gitu kan. Yang cowok menghargai cewek sebagai pecinta K-pop, bahkan ada juga cowok yang sebenarnya suka sama K-pop kan, dan ceweknya mungkin suka sama hal lain gitu. Jadi sebenarnya Betul. selagi kita menikmati dan selagi kita seneng gitu ya, menurut aku sih nggak ada masalah gitu, asal memang nggak terlalu lebay, nggak yang sampai tadi orang suaminya dipecat terus ya udah kamu Iya. cari kerjaan lain aja gitu. Ini aku nggak tahu ya sepanjang nanti sinetronnya dia bakal kayak apa kayak gitu. Mungkin kita bisa benar. bikin reaction video sinetronnya kali, Tik. Bisa, tapi kayaknya itu bakal panjang banget kan. Jadi ya ini mungkin yang kita lihat ini cuma sebagian dari kumpulan-kumpulan aktivitas dari si penggemar K-pop ini ya. Benar. Apa ngajarin idol ke bandara kalau menurutku sih bukan sesuatu yang berlebihan nggak sih, Mak? Jadi kayak Iya. dia kayak Karena kita berdua lebih pun kayak pernah ya, kita kepuasan berdua pun aja. pernah. Karena kita berdua pernah. Pernah bahkan kita 2 hari waktu itu ya. Jadi Waktu kita zaman jemput apa tuh, dan kita Barefoot mengantar. Friends. Betul. Kita zaman Ya, Barefoot betul. Friends, kita syuting di Jogja, kita ikut apa namanya? Datang ke bandara, kita nungguin, ternyata kita menungguin mobil kosong ya waktu itu ya. Ya, betul. Mereka sudah banget. pindah ke tempat syuting ternyata. Terus kita susulin juga ke tempat syuting ya, dengan kerumunan massa yang segitu banyaknya. Kita juga sebenarnya pernah mengalami itu gitu. Terus apa namanya? Ya kalau dibilang buang-buang duit untuk apa namanya? Untuk beli merchandise, beli staff kayak gitu. Asal kita benar-benar nabung dan memang itu hobi ya. Itu ya sama aja kayak misalnya teman-teman yang suka bola misalnya. Itu kan pasti juga kadang-kadang ada juga barang koleksi kayak misalnya jersey kayak gitu-gitu kan. Atau merchandise official yang dari klub-klub sepak bola juga ada kayak gitu. Jadi selagi misalnya nggak nyolong buat ngedapetin Betul. barang-barang itu, nggak nyolong, terus nggak sampai nyusahin orang tua buat yang masih sekolah misalnya. Itu penting banget. Nah, itu jangan penting sampai banget. nyusahin orang tua. Ngerengek, aku nggak mau belajar, nggak mau sekolah kalau papa mama nggak beliin aku CD album kayak gitu. Jangan sampai kayak Iya, gitu. benar. Terus ya jadiin K-pop itu sesuatu yang kalian suka, yang bisa bawa apa ya, sesuatu yang positif, Motivasi benar banget. nggak sih? Ya. Benar banget. Misalnya jadi kalian rajin nabung gitu ya. Rajin nabung, aku pengen ke Korea nih. Kayak gitu. Jadi karena aku suka K-pop, Ada nilai aku pengen- positif lain kan yang bisa kita dapat dari K-pop. Betul. Jadi kayak ya Jadi tadi. kita bisa nabung. Terus belajar bahasa juga, Tik, sebenarnya. Jadi kan Iya, betul. itu juga soft skill yang bisa kita dapat gitu dari kita suka sama K-pop. Jadi nggak melulu K-pop itu dianggap, atau Korea ya, kita ngomongnya Korea, K-pop kayak drama, atau jangan melulu dianggap sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Tapi Negatif. gimana kamu sebagai fans gitu, misalnya kayak Tika akhirnya berhasil nabung buat ke Korea kan, Tik, karena emang Betul. bukan terobsesi ya, pengen bisa nongkrong di kafe Donghae gitu kan ya. Betul. Jadi sebenarnya nggak semuanya negatif sih, dari modal halusinasi tadi bisa menghasilkan sesuatu kalau menurut aku. Iya, makanya yang penting kita tahu gimana cara mengelolanya, gimana cara memanfaatkan hobi kita itu untuk sesuatu yang positif gitu loh. Kalau kita cuma Betul. suka terus sebatas ya suka, terus gue pokoknya setiap kali idol gue comeback gue mau beli official albumnya, itu bagus, kita ngedukung idol kita kan, berarti dengan beli barang-barang official mereka. Tapi sesuaiin dulu, apakah kamu budgetnya ada kayak gitu. Kalau emang budgetnya lagi nggak ada, jangan dipaksain kayak gitu. Karena Iya, benar. kalau dipaksain nanti malah akhirnya
orang di sekitar kita malah ngecap kita yang dia itu buang-buang duit buat ngikutin perkoreaan ini kayak gitu. Tapi betul. yang menarik juga di sisi lain ada yang bilang buang-buang duit ya, Tik. Di sisi lain ada juga yang merasa Korea suka K-pop ini justru mendatangkan duit. Salah satunya dengan mereka bisa buka yang namanya online shop. Karena sekarang ini banyak banget yang buka istilahnya merchandise K-pop, mulai dari yang mereka bikin sendiri sampai yang mereka bantu beliin untuk yang official goods-nya kayak gitu. Tapi menurutku kayak itu kayak sesuatu yang bukan harus disadarkan kayaknya ya. Tapi kalau emang sesuatu yang namanya yang berlebihan kan emang harus disadarkan. Tapi kalau kayak tadi kalau kita lihat sebagian cuplikan tadi ya emang kayak ngejar ke bandara, beli official album, terus apa lagi tadi? Dengerin streaming tuh yang dua itu tadi sih kalau menurut aku masih tergolong normal. Yang nggak normalnya itu cuman kayak cara dia untuk mencapai ke sana kayak gitu nggak sih, dia maksa suaminya bla 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 dan sebagainya. Sebenarnya kan ya kalau misalnya kita bisa sendiri, tapi kan jangan, itu emang menurutku terlalu berlebihan tadi kalau di sinetron tadi, karena kita yang kayak gitu aja nggak sampai kayak gitu loh. Ya makanya tadi seperti yang aku udah sempat bilang juga, teman-teman K-popers mungkin bisa dibilang jangan berlebihan. Kalau misalnya suka mendukung idolnya itu nggak ada masalah, tapi ya balik lagi sesuaiin sama kemampuan kita, jangan over. Terus tetap perhatiin real life juga gitu ya, jangan sampai real life kita itu justru terbengkalai karena kita hidup di dunia K-pop kita kayak gitu. Karena dimanapun kita hidup, kita tinggal, kita bersosialisasi, kita berteman dan kita berkeluarga itu di real life. Jangan sampai dilupakan real life kita. Nah, terus satu lagi yang menarik, kehaluan yang tadi dibilang kehaluan itu sebenarnya juga potensi loh. Potensi apa aku bilang, banyak loh fanfic yang muncul dari kehaluan seorang K-popers yang akhirnya dibukukan. Gitu kan, dibukukan bisa menghasilkan uang gitu loh, bisa menghasilkan karya gitu kan. Jadi nggak melulu seorang K-popers itu dibilang halu atau buang-buang duit atau lebay kayak gitu. Sekarang tergantung dari kitanya aja, sebagai K-popers, sebagai orang yang suka sama Korea itu gimana menanggapi kesenangan kita, hobi kita menempatkan diri, betul banget. Jangan sampai lagi kumpul keluarga besar tiba-tiba asik sama handphone sendiri gitu kan, ternyata ternyata lagi streaming, senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu kan, dikatain orang gila kali juga dilihat sama yang lain juga, lu nggak asik nih. Nah akhirnya malah berantem sama temennya gitu. Betul sekali. Intinya kita bukan membela diri sih ya. Kita bukan membela diri sih di sini. Iya benar. Kita nggak membela diri. Kita mengakui bahwa ada beberapa poin di adegan tadi itu yang relate banget sama kita, yang pernah kita lakuin. Bahkan salah satu yang di bandara tadi kan udah aku ceritain tadi, emang kita pernah ngikutin sampai bandara, nggak cuma sekali dua kali kayak gitu loh, kita udah beberapa kali kan, sampai yang di Jakarta kita juga pernah ngikutin. Tapi ya kita tahu diri lah, kalau mungkin kalau kita udah berkeluarga juga kita nggak akan lah sampai mengejar dia sampai ke bandara, lihat situasi dan kondisi juga lah. Kalau udah punya anak ya kali kan bawa anaknya ngejar ke bandara maksud sama suaminya. Tapi nanti kalau aku punya anak, mungkin anak aku akan aku ajak untuk K-popan, mungkin nonton konser mungkin ya, asal dia diizinin sama bapaknya aja. Pesan kita buat temen-temen K-pop di luar sana yang mungkin juga mengalami kejadian itu sama kayak kita, pesannya gimana? Kalau aku sih silakan. Ya tadi seperti yang sekali lagi aku udah berapa kali ya ngomong ini kayaknya, yang intinya kita harus bisa menempatkan diri lah sebagai seorang K-popers, tahu batasan-batasan gitu. Kalau emang lagi di real life ya hiduplah di real life kita kayak gitu, jangan terlalu into banget sama Korea itu boleh kita jadikan motivasi kayak gitu, ambil baiknya, buruknya kita buang, jangan kita ambil kayak gitu. Betul. Jadi ketika hobi kita itu bisa jadi sesuatu yang positif buat kita, sesuatu yang bermanfaat, tentunya kan di diri kita sendiri juga ada faedahnya gitu, dan orang juga ngelihat, oh dia suka Korea, ternyata dia bisa loh sekarang misalnya
nulis buku tentang Korea misalnya kayak gitu. Jadi kan Ya. ada satu kebanggaan juga kayak gitu. Iya. Oke teman-teman, jadi itulah pesan yang bisa kita berdua sebagai termasuk K-pop fans garis keras yang sudah tua. Kita Jadi fans tua sih, pesan-pesan bukan buat garis keras adik, sekarang iya. kayaknya ya. Buat adik-adik di luar sana yang baru mengenal K-pop terus tiba-tiba tadi nonton sinetron tadi karena lagi hype, ya beginilah pesan kami berdua dari sesepuh ini yang sudah berujung tua, kurang lebih seperti itu. Jadi manfaatkan yang positif, buang yang buruk gitu Betul. kalau dari Master Nim. Oke. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf kalau sepanjang video ini ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan. Yang suka silakan komen di bawah. Kita perlu reaction, kira-kira apa lagi nih yang seru buat di Iya. reaction ya. Yang bisa kita lakukan berdua Betul. atau mengomentarin, menggibahin siapa sih di Betul. dunia per-K-popan ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng buat aktifin notifikasi buat video-video baru dari kita, dan subscribe juga Jangan lupa di-share video ini, jangan lupa di-share. Betul. Semoga video kita ini bisa bermanfaat. Bermanfaatnya dalam arti menghibur kalian semua yang Betul. mungkin lagi masih di rumah aja. Oke, itu aja. Bye-bye. Bye bye, annyeong, Annyeong. sampai jumpa.